Halo Sobat Cuan, balik lagi nih, ketemu lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan, podcastnya CNBC Indonesia. Ada gue Alin. Dan gue Agusti. Dan kita kedatangan seorang tamu yang spesial banget. Gue tuh tadi meng-accept Zoom meetingnya ini. Deg-degan ya? Deg-degan gue. Ini bukan cuma spesial, sosok satu ini juga kontroversial. Iya. Sebenarnya. Ada yang benci, ada juga banyak yang cinta cinta juga gitu. Dan ini multi talenta, ibarat Agnes Monica kalau artis. Gue tuh bingung, Bapak ini tuh kita panggil sebagai apa? Influencer? Juga, iya. Kemudian businessman? Iya. Politisi? Juga. Pejabat juga. Iya. Sama ini, alumnus Makobrimob. Nah, ini dia. Sobat Cuan udah tahu, nah ini ketawanya udah hasil. Pak, ini kan... aku kasih tahu. Aku potong nih. Kalian kan ada 3C tuh. Cuap-cuap cuan. Saya juga ada 3C. Apa, Pak? Nah, mau tahu kan? Apa tuh? Cengli, cuan, cincai. Cengli itu arti itu fair. Oke. Cuan udah tahu dong, cuan. Paham lah kita. Cincai ya simple. Santai lah, cincai lah. Jadi 3C juga ya Pak ya? Cengli, 3C. cuan, cinca. Oke, cuap-cuap cuan bersama Master 3C. Udah nggak perlu dikenalin nih siapa nih? Dari suaranya, dari ketawanya ya udah tahu tadi nih alumni Makobrimob Pak S2 ya Pak ya? Master. S3 kayak itu. Oh, S3. Udah PhD ternyata. Siapa lagi kalau bukan Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok? Pak, jadi sebenarnya maunya dipanggil Pak Ahok atau Pak BTP sebenarnya. Saya sampai bingung sampai sekarang manggilnya. Tergantung. Tergantung gimana nih Pak maksudnya? Kita ya tadi kan sebenarnya orang mau panggil Ahok juga silakan aja. Tapi kalau ngomong fair jujur kan nama saya yang asli kan memang BTP kan. Bapak kan sempat juga kan waktu Bapak di Makobrimob kan sempat ada berita nih saya baca bahwa Bapak setelah keluar maunya kayak rebranding gitu, BTP. Jadi itu BTP. bukan aku yang ngomong, bukan itu Bapak pendapat ya? orang. Pendapat orang ya, oke, salah. Sebetulnya waktu saya sekolah di Jakarta, SMA, S1 sampai S2, orang taunya panggil saya Basuki. Teman-teman angkatan saya kalau ketemu saya panggil saya Bas gitu. Bas. Iya. Berarti kalau panggil Ahok nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa ya Pak? Masalah. Atau Master 3C? Master 3C. Master 3C sekarang. Dapat ilmu baru nih dari Pak Ahok gitu. Pak, tapi menerapin 3C itu udah lama dari dulu, apa baru nih Pak 3C-nya? Apa baru ketemu gitu? Rumus itu bukan saya. Itu sebenarnya pada dasar orang-orang turunan Tionghoa itu kalau dagang, itu prinsipnya itu 3C secara umum kalau disingkat. Jadi kalau dagang mau panjang, hubungan mau panjang, kita mesti cengli. Cengli itu arti itu ya fair lah, orangnya tuh ya yang fair lah, yang adil lah, kira-kira gitu loh. Terus yang kedua kalau mau dagang yang panjang, ya mesti ada sama-sama untung dong. Nggak mungkin dagang satu untung satu buntung gitu kan. Nah yang ketiga, cinca itu ya kita juga nggak usah terlalu hitungan kalau udah orangnya cengli, fair, sama-sama bisa kasih untung, ya nggak usah jadi serakah terus jadi jerimet gitu loh. Ya kadang-kadang orang gitu kan, orangnya udah fair, udah kasih untung, tapi masih maruk gitu loh, masih greedy gitu kan. Kurang puas. Nah, gitu kan jadinya jerimet gitu kan, jadi rumit dibuatnya. Harusnya cincai-cincai aja gitu loh. Yang ketiga urutannya itu, jangan dibalik tapi. Kalau dibalik berbahaya Pak. Kalau cincai duluan dimakan orang loh. Cincai itu yang terakhir. Kenal cengli. Ya pertama kenalan sama orang kan mesti lihat dulu kan cengli apa enggak kan. Di masa-masa pandemi gini nih Pak Ahok jadinya kesibukannya gimana Pak? Apa aja nih kalau kita boleh kepo? Wah banyak blessing lah ya. Namanya itu berkat terselubung. Teman aku pada stres, bilang nggak kemana-mana. Terus saya bilang, aku sih enak, kok bisa kerja di rumah? Ya enak lah dibandingkan Makobrimob ya, ini sekarang lebih enak. Pernah terisolasi ya, bertahun-tahun. Sudah di lockdown duluan, sebelum orang kena lockdown. Jadi Bapak udah punya pengalaman di lockdown nih. Iya, itu namanya di lockdown kan. Di lockdown berapa Pak? 2 tahun waktu itu ya Pak ya? 20,5 bulan. Oh, iya. Terus waktu aku menikah juga nggak boleh pesta kan. Hanya kayak akad nikah, pemberkatan
gereja gitu, hanya buat keluarga. Wah, dulu rasanya tuh kok bisa gitu ya. Sedih banget orang pikir nggak bisa pesta. Nggak taunya sekarang pada nggak bisa pesta semua. Merasakan ya Pak ya. Merasakan apa yang aku rasakan. Terus yang kedua, karena suruh work from home, terus nggak macet juga, ngatur waktu lebih gampang. Makanya saya begitu mulai lockdown itu bisa lari pagi. Nah, jadi ya lari pagi lah, seminggu sekarang bisa 5 kali, kira-kira 1 jam lebih. Ya oke lah, saya pikir sesuatu yang baik. Terus kita kerja juga sekarang kalau rapat ngajak orang, nggak ada lagi berpikir, meja rapatnya kursi kurang nih, ruangan terlalu sempit nih, mau pakai ruangan yang mana? Wah, semua bisa ikutan, rame-rame deh. Terus nggak ada lagi yang alasan, mohon maaf Pak, saya macet nih Pak, kena macet. Sekarang tinggal nggak ada alasan macet nih. Klik. Nah, jadi saya pikir ya jadi bersyukur banget lah gitu ya. Kita semua mesti, itu yang saya katakan, ketika menghadapi kesulitan atau masalah, kita harus gunakan perspektif yang benar gitu. Kita mesti lihat perspektif itu semua itu bukan merugikan kita dan buat nguntungin kita. Harusnya seperti itu cara mandangnya gitu ya. Jadi selama 3 bulan ini Bapak ya nggak stres nggak apa, udah karena udah pernah latihan. Latihan di lockdown ya Pak. Pak, tapi kan ini kan katanya Bapak waktu di lockdown di Makobrimob tuh Pak sering baca buku. Sampai puluhan ya buku yang dibaca ya Pak. Kalau lockdownnya sekarang gimana Lockdown Pak? sekarang gimana Pak? Saya tetap biasakan dari dulu baca buku ya. Taruh buku ya minimal setahun. Adalah buku-buku pilihan yang dikirim untuk kita beli. 5-6 buku lah minimal setahun gitu ya. Nah, jujur aja kalau waktu di lockdown di Makobrimob, kan kita kan nggak balas-balas WA kan. Nggak ada rapat juga kan. Nggak ada kesibukan lain ya Pak ya? Itu bisa menyelesaikan 58 buku. Kita baca. Luar biasa. Kesibukannya sih nulis sama balas surat. Nah kalau di sini saya sampai bulan Juni ini baru habis baca 2,5 buku. Karena masih banyak kesibukan lainnya. Sama sibuk urus Yosafat Pak ya. Kalau Yosafat sih itu mertua yang urus. Jadi mertua juga tinggal bareng sama ibu saya juga bareng. Jadi lumayan juga lah ada dia besan tinggal bareng gitu kan. Jadi rame ya Pak ya, lebih rame rumahnya ya Pak sekarang. Ya minimal makan bareng rame juga. Jadi justru Pak Ahok selama lockdown pandemi ini ya lebih teratur hidupnya. Iya balik lagi kayak ini kan enak nih olahraga bisa jemur. Ya kayak di Makobrimob tapi lebih enak lah. Di Makobrimob tapi bisa sambil nonton ya Pak. Pak ini saya mau tanyain juga nih, saya pernah waktu Bapak di Makobrimob, saya baca berita lagi. Kan lagi-lagi ya kita taunya tentang Pak Ahok nih dari pemberitaan gitu. Katanya ada statement Bapak bahwa dulu tuh Bapak sempat menyesal bahwa waktu bekerja itu terlalu banyak, waktu untuk keluarga kurang. Nah apakah sekarang sudah berubah Pak? Jadi mementingkan keluarga? Iya sebetulnya dulu juga waktu keluarga juga ada, nyelip-nyelip masih ada ya. Atau waktu kecil juga ada. Nah, cuma yang membedakan sekarang karena kita work from home, jadi saya bisa lihat Yosafat itu betul-betul dari lahir sampai dia mulai tumbuh gigi, ada gigi, mulai belajar makan, belajar mulai berdiri, mulai balik, semua saya lihatin betul. Terpantau setiap hari gitu ya Pak ya? Jadi tahu kita sekarang. Jadi tiap tahapan-tahapannya Pak ya udah bisa diabadikan kayak gitu. Iya, jadi ngerti kita. Dan itu priceless banget pasti ya Pak ya, karena ngelihat pertumbuhannya. Karena anak itu cepet banget kan, nggak berasa udah gede. Bapak lagi baca buku apa Pak sekarang Pak? Macam-macam sih. Aku Bukunya lagi serius-serius menekan satu buku bagus, Hand Me Another Brick. Ini bagus, kisah leadership ini sebetulnya. Gimana kita harus menyiapkan penerus sebetulnya. Nah itu, jadi kita siapkan satu penerus, ya supaya, dan kita jadi model, showcase seorang leader seperti apa kepada anak buah kita ketika menghadapi ancaman atau ketakutan gitu. Nah, kalau ngomong leadership Pak, di kala pandemi seperti ini,
Leadership seperti apa sih yang dibutuhkan gitu? Saya kira yang paling utama itu kita harus utamakan belas kasihan ya. Empati ini yang paling utama. Saya kira dalam segala hal itu kita mesti utamakan itu gitu. Itu yang sikap kita gitu ya. Terus yang kedua, untuk hubungan dengan orang lain, kita harus beri apresiasi kepada orang yang melakukan perbuatan yang baik itu. Karena nggak semua orang mau melakukan gitu ya. Relawan, perawat, dokter, yang di garda depan, orang-orang yang masak. Nah, kita harus berikan apresiasi pada mereka. Nah, yang ketiga, kalau kita mau implementasikan, kita harus yakin bahwa kita ini bisa mengalahkan ini COVID ya. Kita harus berdiri, bergandengan tangan, disiplin, kita harus yakin. Nah, yang keempat yang lebih penting lagi, jangan anggap kamu tahu tentang COVID. Apalagi menyebar-nyebarkan sesuatu yang sebenarnya kamu juga nggak tahu gitu loh. Iya. Cuma dengar dari orang, kirim-kirim, lalu kamu kirim-kirimin. Orang jadi stres. Misalnya contoh gitu ya. Ibu saya kan sudah tua. Ya orang tua tidur 5 jam udah seger selama ini. Tapi ya model yang tidur pendek kan. Tiba-tiba temannya baik. Kirimin tuh di WA gitu. Kalau mau bebas dari COVID harus tidur 8 jam. Lalu ibu saya maksa tidur 8 jam, stres dia, jadi naik tensinya. Dia terus ngeluh sama saya. Saya nggak bisa tidur. Aduh, gimana saya tahunya? Tiap kali saya masuk ke kamarnya dia ngorok kok tidur. Tapi selalu tiap pagi merasa nggak tidur gitu kan. Akhirnya saya pasangin aja jam lah. Saya ukur sleepnya pakai aplikasi berapa jam sih tidurnya gitu loh. Itu tidurnya nyenyak apa enggak? Tidur kok. Memang kebangun tengah malam itu ya biasa. Orang yang tidur pendek kebangun 1 kali 2 kali. Tapi dia merasa bangun 1-2 kali itu dia merasa dia nggak tidur. Begitu pikirin nggak tidur jadi wah stres. Makin stres. Nah jadi memang kadang-kadang itu saya bilang jangan merasa kita tahu semua nih urusan gitu kan. Dapat berita comot mana niatnya baik main kirim. Kan masing-masing orang punya fisik berbeda. Ya, ibu saya bukan orang yang susah tidur, bukan yang orang tensi tinggi. Ini gara-gara dia merasa nggak mencapai itu tensi bisa tinggi dia. Kan jadi stres ya Pak, malah jadi kepikiran gitu ya. Jadi itu yang kita mesti hati-hati saya bilang. Itu sih saya pikir dalam masa COVID seperti ini ya. Ya kan Pak, masa pandemi itu kan masa yang sensitif Pak ya. Kalau Pak Ahok sendiri kalau lihat sosial media kan ribut setiap hari. Apa Pak Ahok mantau tuh Pak keributan itu tuh Pak? Iya, sebetulnya kalau baca sosial media gitu ya, aku kadang-kadang nggak ada waktu juga ya. Kita lihat orang-orang ngomong tuh asal ngomong gitu loh. Aspun aja kadang-kadang kan. Jadi kalau bagi saya, orang kalau benci saya mau jawab apapun nggak ada guna juga. Dia tetap benci. Tapi kalau orang yang bisa terima saya, nggak usah jelasin juga dia udah terima, dianggap masuk akal gitu loh. Makanya saya nggak gitu suka bacain orang-orang komentar apa gitu ya. Nggak ada guna juga tanggapin. Gitu juga nggak tahu tuh mesin atau satu orang dengan berbagai akun. Kita nggak tahu juga. Gitu apa ya? Orangnya beneran atau enggak kayak gitu Pak ya. Iya. Kayak capek nggak aja. ada gunanya juga. Jadi Pak Ahok lebih ke cuek aja gitu sekarang ya Pak? Bukan cuek, itu saya ada teknik membunuh lawan dengan halus kasarnya gitu. Banyak banget tuh teknik-tekniknya, tips-tipsnya nih Pak Ahok nih. Ya, jadi kalau orang pengen kita mati kesel, kita nggak usah kesel. Nanti lama-lama dia pengen kita mati, dia yang kesel kan. Jadi jangan kasih apa yang dia mau gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau istilah bapak saya almarhum dulu, kalau orang pengen kamu mati, seandainya kamu mati pun harus mati berdiri ya. Supaya yang pengen kamu mati lihat dari jauh kira kamu masih hidup katanya. Segitunya ya Pak ya berarti ya. Ya korban film perang sama film cowboy itu kan ada film perang gitu kan. Jadi kalau musuh mau menyerang satu benteng, padahal dia tinggal berapa orang doang nih, gimana caranya nih? Ya mayat-mayat temannya dijejerin juga, taruh kayak masih hidup gitu kan. Dia pakai tarik tali gitu kan, terus masih nembak-nembak gitu kan. Padahal dia cuma orang doang di dalam tuh. Biar kelihatannya masih banyak gitu. Nembak dari sini.
Strateginya gitu. Dan itu diterapkan di kehidupan gitu ya Pak ya. Dan ya jadinya, pokoknya kalau orang pengen nyakitin kamu jangan tunjukin kamu disakiti. Gitu aja kira-kira gitu kan. Jangan kasih apa yang musuh kamu mau. Gitu. Yeah. Nih apa Sobat Cuan langsung pada lagi nyatet kayaknya nih ngedengerinnya sambil banyak yang banget. Ada di otak gue dari tadi yang 3C itu. 3C ya, yang pertama memang dibuka dengan 3C. Kemudian tuh yang ini. Ada lagi tips-tipsnya. Membunuh banyak dengan halus. Membunuh dengan halus. Baik. Saya akan camkan ya. Pak, ini kan setelah pandemi nih, kita juga sekarang menuju new normal. Kita tuh di company kita ada namanya hashtag new normal new spirit. Nah, kalau Pak Ahok sendiri gimana new normal new spiritnya, Pak? New normalnya. Kita harus yakin aja bahwa masa depan sungguh ada. Dan ini kesulitan apapun juga pasti lewat. Jadi kesenangan apapun juga lewat sebetulnya kan. Jadi nggak ada yang abadi ya Pak ya? Anda mau senang atau mau susah, harinya sama, 24 jam. Seminggu tetap 7 hari. Ya udah sama aja sebetulnya. Kalau kamu merasa susah ya 24 jam lewatnya lama banget. Coba kalau lagi senang, cepet kan. Nah, kita lari udah ngerti tuh. Kalau kita lari pagi-pagi, bayangin, waduh sejam lama banget. Waduh lamanya minta ampun. Coba kalau sambil lari dengan dengerin suara burung, liatin pohon, daun gitu ya. Itu nggak berasa tuh. Wah, udah selesai ya kalau lari ya, sejam ya. Rasanya masih mau lari setengah jam lagi, sejam lagi. Jadi enjoy the moment gitu kan? ya Pak ya. Nah itu katanya, jadi pikiran kita itu harus selalu diisi dengan positif. Pak, jadi gini Pak, selama pandemi ini kan Pak Ahok nih belum muncul lagi ke publik nih Pak. Nah, tapi sekalinya Pak Ahok muncul nih di sosial media, itu rame banget. Termasuk kita nih Pak, kita yang hobi ngutip kalau Bapak nongol di sosial media kayak gitu. Dan kemarin Ibu Nika bilang bahwa senang banget nih sama Pak Ahok karena dipromoin gratis jadi influencer. Nah, sebenarnya Pak Ahok ini influencer apa komisaris sebenarnya? Gimana nih Pak statusnya Pak? Kami minta kejelasan. Ya sebenarnya tadi yang gini, waktu saya baru masuk, terus saya ngelihat, kok saya bilang, apa followernya segala macam kok dikit banget gitu loh. Ya nggak, supaya nggak pindah-pindah gambar aku deh. Buka aja. Oh Bapak udah pulang nggak di gunung lagi. Nah, terus Pak? Jadi saya bilang, Instagram saya kan kayaknya lumayan deh, ada 4 juta. Bukan lumayan lagi, Pak. Nah, jadi banyak berita-berita baik di Pertamina itu banyak orang nggak tahu. Jadi ya udah, numpang aja lah, hubungin sakti lah saya bilang. Tahu saya udah terima bayaran gaji kan. Jadi ya udah sekalian kita, jadi udah ada berita, kita link, kita sampaikan. Ya model-model gitu. Terus kayaknya media juga jarang ngintip websitenya Pertamina, ngintipnya ke IGA aku malah. Udah kita lempar ke situ. Di situ yang jadi sumbernya malah. Tapi Bapak juga happy Pak ya mempromosikan Pertamina nih Pak ya. Jadi emang udahlah. Ini kan udah terima tanggung jawab jadi komut ya harus lakukan segala hal ya. Yang terbaik buat gitu Pertamina. Itu sih. Jadi Bapak apa nih Pak? Tadi kan kita sempat bahas nih, profesi Bapak tuh enaknya disebut apa sih Pak? Sekarang influencer kayak gitu. Terus pejabat juga, politisi juga. Dari sekian banyak profesi udah Bapak lakoni gitu Pak. Mana yang sebenarnya Pak Ahok banget gitu? Palu gada. Semua ya. Apa lu mau gua ada ya Pak ya? Tapi yang mana Pak? Yang mana deh yang kayaknya buat Bapak tuh berkesan banget? Gimana gitu? Aku sih kayaknya ya, aku sih nggak gitu peduli orang mau cap saya sebagai apa, aku nggak terlalu pusing. Karena aku udah belajar, hidup kita itu bukan untuk mengimpress orang lain ya, memberi kesan kepada orang lain. Saya pernah baca satu artikel, saya lupa itu, baca, ini kebetulan ditulis dari seorang perawat yang mengurusin orang-orang yang hampir mati lah di rumah sakit ya. Lalu dia mulai wawancara, dia catat, lalu kesimpulan dia satu. Hampir semua orang kalau ditanya, apa yang kamu sesali dalam hidup kamu?
yang kamu nggak lakukan gitu ya. Secara umum dia tarik satu kesimpulan. Yang paling disesali orang yang mau meninggal itu rata-rata mereka tidak hidup menuruti apa yang dia mau. Tapi dia selama ini terlalu hidup nurutin apa pendapat orang. Padahal pendapat orang itu nggak mungkin beres juga kan gitu. Iya. Nah itu yang orang selalu terjebak seperti itu. Gitu. Ya, seharusnya kita jadi manusia bisa nikmati makan minum, bisa senang-senang, ya itu juga satu karunia yang bagus gitu loh untuk kita nikmatin. Kalau masa hidup orang kan begitu pendek kan. Hidup orang begitu pendek, ada orang cuma nikmatin buat dia. Nah kita harus berpikir nikmatin bagaimana sukacita yang ada kita itu bisa dinikmati juga dari orang lain, bisa ada transfer gitu kan. Jadi istilahnya orang tuh energi positif kamu itu gitu kan. Nah kalau kamu bisa hidup menurut kamu sendiri, punya energi positif, kamu masuk ke kelompok manapun, begitu bicara dengan kamu, ketemu kamu, pasti akan merasakan energi positif itu seperti itu. Nah itu saya kira hidup itu lebih penting. Jadi esensinya apa ya? Esensi hidupnya untuk berbagi. Iya, saya kira sih itu gitu ya. Jadi saya nggak gitu pusing orang mau bilang saya siapa, mau ngapain. Istilah bapak saya dulu masih hidup gitu ya. Kenapa bapak saya bilang, kamu masih sekolah yang baik, punya nama baik. Kalau kamu cuma jadi orang kaya katanya, satu malam dirampok, dibunuh, kamu dikubur sebagai orang miskin malam besok ini. Jadi kalau kamu punya nama baik, istilah kita peribahasa dulu ya, macan mati tinggalkan belang gitu, kulit itu kan manusia tinggalkan nama. Nah saya kira yang paling penting itu adalah bagaimana kamu hidup menjalankan apa yang kamu suka dan berguna bagi orang lain. Sehingga kalau kamu udah mati pun, kamu akan dikenang ribuan tahun sebetulnya. Itu yang ada di kelenteng-kelenteng kan. Itu yang patung-patung itu kan bukan dewa. Mereka adalah orang-orang yang berperan untuk rakyat, lalu dikenang seperti dewa gitu loh. Namanya abadi berarti. Nah itu yang mendorong Pak Ahok misalnya dari awalnya pengusaha, terus jadi politisi, kayak gitu-gitu. Iya, sebetulnya bukan saya jadi pengusaha terus berhenti pengusaha. Waktu saya jadi pengusaha, masuk ke politik ada jabatan. Kalau kita masih terusin jadi pengusaha kan nggak etis gitu kan. Masa saya pengusaha tambang terus jadi bupati, semua izin tambang gua ambilin gitu loh. Ya nggak lucu gitu ya. Ya kalau begitu saya masuk ke tambang, ya saya tutup lah. Jangan sampai ada kepentingan kan. Tapi setelah kita dari Jakarta, nggak itu sempat juga bisnis, waktunya habis urus rakyat. Nah kalau sekarang di Komut, ya lumayan. Kan Komut kan cuma ngatur-ngatur gitu ya. Nah, kita mulai lagi lah bisnis, jadi advisor, kita bikin PT, siapkan PT. Tapi ya bisnisnya nanti ya lebih banyak mau ke orang banyak juga gitu loh. Ke pertanian, peternakan. Saya kira mau ke arah seperti itu. Bisnis tambangnya berarti udah ditinggalin tuh Pak? Yang nggak ada lagi, kita nggak mau lagi. Tambang kita udah lama nggak ada. Perhotelan gimana Pak? Kan Bapak punya hotel juga ya? Nggak, cuma bukan hotel lah, losmen kecil nggak juga. buat mes teman-teman datang ada yang tinggal aja. Oh, berarti sekarang coba pertanian itu ya Pak ya tadi ya yang kalau sekarang paling enak join kerja sama teman yang kaya gitu kan. Ya lah Pak, buat modal. Investornya jadi kita numpang gitu kan, kita numpang gitu kan. Pak, tapi kan ini kan Bapak kan bisnisnya dulu di tambang, kemudian juga ternyata sekarang juga ada beberapa bisnis lagi. Kalau tips bisnis dari Pak Ahok nih apa? Saya kira tips bisnis yang paling penting itu yang nama baik ya. Jadi waktu orang ngajak kita join apapun, tentu kita harus tanya lah secara hitam atas ya hitam putihnya seperti apa. Tapi ya jangan terlalu tiap yang mau join itu terlalu serakah atau enggak. Jadi kalau kita memang nggak punya apa-apa, hanya punya kemampuan skill, integritas, ya orang mau kasih saham berapa ya kita jalanin gitu. Ya, terus yang kedua, jangan ingin jadi kaya. Banyak orang itu salah atau enggak. Kalau kamu targetnya mau jadi kaya, dia bisa seperti ada sayap terbang tuh. Hilang tuh dia.
Nah, jadi kalau kamu udah pengen kaya, motivasi kamu pasti kacau tuh, hubungan sama siapapun jadi kacau. Karena uang adalah orientasi motivasinya. Maksudnya kita mau bisnis kan kita pengen mengusahakan kesejahteraan banyak orang gitu kan. Karena kesejahteraan mereka juga kesejahteraan kita nanti gitu loh. Nah, harusnya itu tujuannya gitu. Berarti lebih besar lagi Pak ya, jadi komprehensif, nggak cuma... Ya, jadi hatinya. Jadi kalau Anda mau bisnis, kamu mesti nyetel hati kamu dulu gitu. Ya hati kamu mesti bener dulu. Sama ketika ada orang tanya saya waktu jadi pejabat juga, hati kamu juga mesti bener dulu. Kamu kenapa mau jadi pejabat? Mau berkuasa? Oke. Mau berkuasa untuk apa? Supaya bisa bantu orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa menyuarakan suara orang yang nggak bisa bersuara karena saking nggak berkuasanya dia. Kita bisa bantu orang miskin. Nah, kamu harus fokus itu. Kalau target kamu seperti itu, kamu masuk situasi seperti apapun, kamu pasti tidak akan pernah khawatir kehilangan jabatan kamu gitu loh. Karena niat kamu kan memang bukan mau untuk buat kamu sendiri kan. Tapi kalau kita untuk kita sendiri, kita akan mempertahankan, menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Dan kita juga akan makin berbohong. Dan kita juga akan makin nggak malu nih untuk nutupin kebohongan kita gitu loh. Kita hanya berpikir, yang penting saya udah punya sekelompok orang bisa menangkan saya kembali, saya nggak peduli apa kata orang gitu loh. Itu yang bahaya. Jadi, akhirnya kita merusak mental rakyat gitu loh. Ini kayak ada sindiran-sindiran khusus nih dari Pak Ahok nih. Ya, karena bisnis juga sama. Bisnis juga sama sebetulnya. Kita kalau harus percaya, istilahnya kalau rezeki kita mah pasti rezeki kita lah. Nggak usah ngotot gitu loh. Saya sempat berpikir ya, aduh saya udah bikin desain gambar segala macem, udah mau bangun resort keluar dari tahanan, teman aku meninggal. Yang mau itu tau nggak? Aku pikir, waduh harusnya aku punya resort nih. Begitu ada pandemik begini, bener juga loh. Kalau ada resort kemarin udah utang bank mati loh, gue bilang. Nah artinya apa? Ketika kita mengusahakan sesuatu, kalau tidak tercapai yang kita usahakan itu, ada suatu hambatan di luar kemampuan kita ya. Dan kita udah berusaha nih. Ya nggak usah sesalin. Kamu santai aja. Itu pasti ada sesuatu lebih baik buat kamu. Gitu. Cuma kita belum tahu aja jawabannya Pak ya. Biasanya. Iya kan kita nggak manusia nggak bisa melihat ke depan seperti apa. Jalan Tuhan gitu ya Pak ya. Jadinya ya kita ikutin aja gitu ya Pak ya. Kita percaya jalan Tuhan itu sempurna. Oh, itu resort yang Pak Ahok pernah tampilin di YouTube bukan sih? Ini view-nya kayak gitu-gitu ya? Itu ya Pak? Iya. Jadi itu harus kita tahu, hanya beda takdir itu. Kadang-kadang kita manusia suka memahami takdir yang menurut saya bukan seperti itu. Tuhan tuh tidak pernah menjadikan manusia itu seperti robot. Kalau kita mengatakan, misalnya contoh gitu ya, saya miskin karena saya nggak mau kerja, terus saya bilang udah takdir saya miskin kok. Saya bunuh orang itu udah takdir saya bunuh orang. Enggak, saya bilang bukan itu takdir. Kalau takdir seperti itu sampai di akhirat kita jadi kurang ajar sama Tuhan. Kan bukan saya yang mau berdosa, kan Anda yang menyetel saya kan, jadi robot kan. Nah saya selalu katakan kita tuh selalu tentatif dan selalu dikasih opsi, mau taat atau tidak, mau taat atau tidak. Nah ini pilihan kita yang menentukan kita. Misalnya contoh dulu gitu ya. Saya sebetulnya kalau pulang ke Babel, teorinya jadi gubernur tahun 2012. Gitu kan. Tapi saya putuskan kenapa ke Jakarta. Secara logika Jakarta nggak masuk akal. Jadi saya ngapain saya pulang ke Babel lagi. Kalau mau kasih contoh pejabat yang kerja benar, ya harus di ibu kota dong. Tapi kan kamu nggak mungkin bisa jadi gubernur DKI gitu loh. Nah tapi nggak apa-apa. Yang penting niat saya bukan mau jadi gubernur. Saya mau jadi model contoh nih. Sebuah showcase untuk mempertontonkan sebuah transformasi pejabat gitu. Ya udah, aku taat aja sama nurani saya. Kalau saya ke Babel kan pasti jadi gubernur. Kalau ini kan nggak jadi. Tapi niat saya benar kan. Nah itu opsi pilihan. Nah, coba kalau saya berpikir secara, udahlah takdir saya pasti jadi gubernur Babel, saya pulang ke Babel. Ya mungkin jadi gubernur Babel, saya tidak pernah jadi gubernur DKI. Nah, makanya itu saya katakan kita tuh dikasih Tuhan tuh selalu pilih. Lu mau taat,
untuk orang banyak atau enggak? Ini opsi lah. Itu ditentukan dari kita. Jadi ini yang bikin Bapak berganti-ganti profesi nih Pak. Selama paling 2 tahun kalau dilihat-lihat kan profesinya Pak Ahok nih ganti-ganti. Ganti-ganti Pak. Nggak pernah ganti profesi juga, sudah. Orang lain yang membatalkan profesi saya. Nah, itu takdir. Tapi takdir Pak, berarti jalannya sudah ke sana. Iya kan? Iya kan? Nah, itu kita harus terima gitu kan. Jadi ada sesuatu yang itu sampai Tuhan tutupin, dia tahu lebih baik. Aku pikir mau jadi entertainer. Masuk ke TV swasta. Ternyata enggak juga. Tiap minggu bagi hasil revenue sharing iklan 50-50. Nggak taunya nggak jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya raya, tadi pengen punya rumah, nggak sakti. Gede. Ternyata memang ya kita ikutin aja lah ya takdir, tapi kita juga punya pilihan gitu. Nggak, ya, karena itu memang udah nyimpang kan. Buat saya itu apa ikut acara TV show itu? Hanya satu tujuannya, mau dapetin duit. Oh, itu dia. Tidak sesuai dengan prinsip Bapak yang tadi Bapak ajarkan kepada kami. Iya kan, hanya pengen dapat duit, punya duit banyak, terus bisa bilang aman lah aku. Uang di fund manager udah lebih dari cukup. Gitu. Harusnya kita manusia nggak boleh berpikir saya aman karena ada uang yang cukup. Karena niat awalnya ya Pak ya sudah tidak baik. Berarti memang kalau kita ada kerja baik-baik, ya kita hidup membeli sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, ya kita nggak akan kesulitan lah gitu ya. Pak, berarti memang setelah lulus dari Makobrimob, Bapak tuh tadinya maunya hidup tenang ya Pak ya, nggak keseret-seret lagi, udahlah bisnis aja kayak biasa kayak gitu. Waktu selesai Makobrimob, aku cuma pikir mau jadi entertainer dan bisnis sih. Entertainer. Bisnis konsultan gitu ya. Kita nyanyi-nyanyi, kita ngelawak gitu ya. Kayaknya lebih tenang Pak ya hidup gitu ya. Iya kan? Pakai jas keren kayak Jimmy Fallon Midnight Show gitu. Kalau di sini tukul Pak. Iya kan? Gitu kan. Tapi malah jadi komisaris Pertamina. Ya itu tugas lah. Tugasin ya. Penunjukan seperti ini ya kita harus terima, tanggung jawab aja gitu. Sebetulnya tuh jadi pejabat pemerintah lagi itu repotnya setengah mati, mesti lapor LHKPN macam-macam. Yang tadi bisa naik pesawat pribadi punya teman sekarang nggak bisa naik loh. Gratifikasi nanti. Itu gratifikasi, capek kan gitu kan. Oh gitu. Tapi berarti ini ya Pak Ahok tuh sempat melenceng karena pengen uang. Ternyata balik lagi memang harus berkontribusi untuk orang banyak Pak. Nggak boleh Pak. Nggak boleh mikirin diri sendiri Pak Ahok. Pak, tapi kan ini kan Bapak tadi kan banyak tips bisnis juga yang udah Bapak sharing ke kita gitu ke Sobat Cuan. Nah, anak Pak Ahok nih, Shan juga kan bisnis Pak. Ini sempat konsultasinya sama Bapak nggak? Kan tadi Bapak bilang mau jadi konsultan bisnis juga gitu. Ini sempat konsultasi ke Bapak juga nggak? Apa ada nasihat-nasihat? Justru perusahaan konsultan saya kan sahamnya kasih ke Sion sama adik-adiknya. Oh, gitu. Nah, jadi dia masih konsultasi sama kita. Untuk gimana franchise, gimana bikin PT, gimana soal perpajakan, nah gimana cara saving uang, gimana bagi portfolio gitu ya. Berarti dikawal banget gitu ya sama Pak Ahok gitu ya mulai dari. Kebetulan itu anak memang hemat itu, dia nggak aneh-aneh itu. Jadi kalau suruh dia pergi makan enak, pakai duit sendiri itu dia malas tuh. Tapi kalau ditraktir makan kan banyak ya. Pak, kalau itu mah naluriah. Iya, kayaknya semua anak muda kayak gitu Pak. Naluriah itu Pak. Kalau gratis mau, kita juga gitu. Pak, jadi kalau tadi Pak Ahok sebutin banyak, jadi ada berapa sih bisnis Pak Ahok nih sebenarnya? Tadi ada konsultan, terus mau ke pertanian, segala macam. Jadi ada apa aja Pak bisnisnya Pak Ahok nih sekarang? Dan dia yang beli langsung lebih murah kali IKI bondnya daripada yang dibeli dari dinas. Tapi oknum-oknum nggak dapat kickback gitu kalau kayak gitu misalnya. Betul. Gitu loh. Kita ini terlalu banyak orang-orang yang sok nasionalis, chauvinis, padahal itu mempertahankan status quo.